Assalamualaikum jemaat Every Nation dimanapun Anda berada. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Ini hari yang baik untuk kita beribadah. Kita percaya bahwa hari ini hari yang dipersiapkan Tuhan buat saudara dan saya untuk kita merayakan kemenangan bersama dengan Yesus Kristus. Ada amin saudara? Amen. Oleh karena itu mari saya undang kita bangkit berdiri. Firman Tuhan berkata, masuklah ke dalam pelataran dengan puji-pujian dan dengan pengucapan syukur. Dan saya percaya pada hari ini kuasa Tuhan akan menjamah setiap rumah-rumah. Kuasa Tuhan akan menjamah setiap gang-gang. Roh Kudus akan menjamah setiap saudara pada pagi hari ini. Ada amin? Amin. Mari kita angkat tangan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Ini hari kemenangan bersama-sama dengan Kristus. Kami mau merayakan Tuhan bahwa Allah yang besar. Dan kami percaya sesuatu yang besar terjadi pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan dan sorakan bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya Lord. Kami tinggikan nama Engkau Yesus. Surga dan bumi sujud menyembah Engkau Tuhan. Yes Lord. Yes Lord. Jadikan ku alatmu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Datanglah kerajaanmu, penuhi seluruh bumi, bukalah pintu surga. Curahkan roh-Mu, bumi penuh kemuliaan, bumi penuh kemuliaan, bumi penuh dengan suara surgawi, bumi penuh kemuliaan, bumi penuh kemuliaan, bumi penuh dengan suara surgawi, kemuliaan-Mu. Yes, kami percaya kemuliaan-Mu. Yes Lord. Memenuhi bumi. Kemuliaan-Mu ditinggikan Tuhan. Jadikan ku alat-Mu untuk nyatakan kemuliaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, penuhi seluruh, bukalah pintu surga. Curahkan roh-Mu, bukalah pintu surga. Curahkan roh-Mu, yes, bumi penuh kemuliaan, bumi penuh kemuliaan, bumi penuh dengan suara surgawi. Bali penuh kemuliaan, Bali penuh kemuliaan, kemuliaan-Mu. Bali penuh kemuliaan, Bali penuh dengan suara surgawi. Bumi penuh kemuliaan, bumi penuh kemuliaan, bumi penuh dengan suara surgawi. Kemuliaan-Mu, yes Tuhan, kemuliaan-Mu. Biarkan kemuliaan Tuhan ditinggikan. Kemuliaan-Mu, oh yeah. Kemuliaan-Mu, yes Lord. Haleluya. Nyatakan kemuliaan-Mu, bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Lord, kami nyatakan nama Yesus ada di bumi. Nama Yesus memenuhi setiap bangsa-bangsa, pulau-pulau, Yes. rumah-rumah. Terima kasih Bapa untuk roh Engkau yang ada bersama kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami tahu kami ada untuk menjadi alat Engkau Tuhan. Karena roh kudus Engkau ada di dalam hidup kami. Kami dipanggil untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang
jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu.
satu-satunya kita sembah. Sebab Dia Allah yang berjanji. Yes. Dia juga Allah yang pasti menggenapi setiap janjinya. Firman Tuhan bagi setiap kita pada hari ini, Yosua 21 ayat 43 sampai 45 berkata, jadi seluruh negeri itu diberikan kepada Tuhan, diberikan Tuhan kepada Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada satupun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadap mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Kalau Tuhan menggenapi janjinya kepada bangsa Israel, saya percaya setiap kita yang percaya kepadanya, Tuhan juga akan menggenapi setiap janjinya. Tidak peduli keadaannya buruk, tidak peduli ada musuh yang menghalangi. Sekali Tuhan berfirman, sekali Tuhan berjanji, Dia akan menggenapinya. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semua, apa kabarnya? Saya percaya semua baik-baik. Dan ayo coba katakan sama sebelahnya, kamu hebat bersama dengan Tuhan. Minimal kita berani ngomong, berani mengatakan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita ini banyak sekali hal-hal yang kita lakukan. Tapi apakah semua itu berguna? Dan coba pikirkan apa yang lebih berguna dari semuanya itu. Karir kita, pekerjaan kita, keluarga kita, anak-anak, semua itu berguna. Tapi coba pikirkan apa sih yang lebih berguna dari semua itu? Yang lebih berguna dan berarti buat kita semua. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam 20 menit ke depan saya akan berbicara mengenai apa yang lebih berguna bagi kita semua. Seperti apa yang Tuhan Yesus katakan sebelumnya, bahwa lebih berguna bagi kamu. Apa itu maksudnya? Jadi saya kasih judul firman Tuhan hari ini, terimalah pemberian yang lebih berharga dari surga untuk Anda. Nah, apa yang terjadi pada murid-muridnya pada waktu itu adalah mereka, begitu Yesus disalibkan, mati, dikuburkan, semua pada ketakutan, sedih, kebingungan. Nah, dalam keadaan seperti itu, Yesus bangkit. Mereka kaget, mereka heran, tapi mereka bingung juga. Kemudian tiba-tiba Yesus mengatakan bahwa Dia akan pergi, naik ke surga. Tambah bingung lagi mereka. Tapi dalam keadaan seperti itu, Tuhan Yesus berfirman atau sudah mengatakan kepada mereka di Yohanes 16 ayat ke-7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi,
penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, kata lebih berguna dalam terjemahan yang lain dikatakan expedient, bijaksana, better, lebih baik, atau advantage, ada profitable-nya, ada keuntungannya. Nah, hari ini kita sebetulnya merayakan hari pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta, 50 hari setelah penuaian gandum atau 50 hari setelah hari Paskah. Itu yang kita rayakan pada hari ini. Nah, peristiwa yang Yesus katakan ini satu persatu mulai terjadi atau sudah terjadi. Mulai Yesus bilang bahwa dia akan mati, kemudian dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga. Tapi setelah itu apa yang Yesus katakan? Bahwa adalah lebih berguna jika aku pergi. Dan semua itu terjadi. Apa yang dia janjikan semua terjadi. Kenapa? Karena dia Tuhan. Dan janji Bapa itu hari ini kita rayakan digenapi. Terjadi pencurahan Roh Kudus. Dan janji Bapa itu jelas terjadi bagi kita semua. Coba pikirkan begini. Apa yang Yesus katakan? Kalau engkau percaya, engkau akan melakukan perkara yang lebih besar. Apa itu maksudnya? Nah, ini dia. Kau akan menumpangkan tangan pada orang sakit dan mereka akan sembuh. Bagaimana mungkin itu terjadi? Bahkan orang bisa diinsafkan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, inilah yang akan terjadi karena pencurahan Roh Kudus itu. Di mana Yesus secara fisik 2000 tahun yang lalu dia datang, kemanapun Yesus pergi, selalu ada mujizat terjadi. Orang sakit sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Itu terjadi waktu ada pertemuan secara fisik dengan Tuhan Yesus. Bahkan mungkin juga ada yang terjadi jauh, tapi ada perwakilannya. Misalnya seorang perwira datang pada Yesus kasih tahu bahwa hambanya sakit. Yesus berkata, pulanglah, dia telah sembuh. Nah, jadi harus ada pertemuan secara fisik, baru mujizat terjadi. Persoalannya bagaimana kita yang ada di Bali? Yang lebih jauh lagi di NTT, NTB. Bagaimana bisa ketemu Tuhan supaya terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan. Jadi perlu terjadi pertemuan secara fisik. Dan itu terbatas. Nah, bandingkan dengan teknologi sekarang yang sedang berkembang ini. Saya ingat beberapa hari yang lalu, saya sama Hana anak saya, kita pingin makan kangkung. Tapi mau tumis, nggak tahu cara bikinnya. Panggil mamanya lagi sibuk karena sekolah. Sudah, saya bilang sama Hana, buka YouTube. Kita buka YouTube, ada caranya, kita bikin. Enak rasanya. Dan Bu Linca juga bilang enak. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu secara teknologi bisa terjadi seperti itu. Nah, apalagi lebih powerful lagi, bahwa ada kuasa dalam kita, ada janji masa depan, ada penyertaan kuasa Roh Kudus yang sanggup menyertai kita kemanapun kita pergi. Dan pekerjaan Roh Kudus itu adalah sebagai penghibur, roh kebenaran, roh yang mengingatkan, yang menyadarkan, menuntun, bahkan menyertai, memberi kita kuasa, memberitahukan, bahkan sebagai pendamping atau pembela, parakletos, berdoa untuk kita, menyelidiki, bahkan tinggal di dalam kita. Itu peran Roh Kudus. Dan begitu banyak dan begitu memenuhi kebutuhan kita. Nah, pagi hari ini saya akan mengangkat ada 3 hal yang saya rasa penting untuk kita memahami betul apa itu peran Roh Kudus di dalam hidup kita. Yang pertama, Roh Kudus itu menyertai kita. Di dalam Yohanes 14 ayat ke-16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, kata menyertai ini dikatakan abide atau dwell, endure, be present atau hadir.
Jadi Roh Kudus itu menyertai kita, kita terikat dengan dia, dia tinggal bersama-sama dengan kita. Jadi berbeda 2000 tahun yang lalu, kemanapun Yesus pergi, selalu ada mujizat terjadi. Dan betapa repotnya kita untuk bertemu dengan Yesus, apalagi kita yang jauh dari Yerusalem. Seperti waktu Lazarus sakit, Maria datang pada Tuhan Yesus kasih tahu, Lazarus sakit. Akhirnya meninggal. Tapi Yesus datang, mujizat terjadi. Nah, sekarang Roh Kudus itu ada di dalam kita. Roh Kudus yang sama tinggal di dalam kita. Kuasa yang sama yang menyembuhkan orang sakit, yang menyembuhkan orang lumpuh, bahkan membangkitkan orang mati. Tiang api dan tiang awan yang menuntun bangsa Israel, dan juga bagaimana mujizat demi mujizat terjadi. Tapi kenapa Yesus berkata, lebih berguna bagi kamu. Jadi sekalipun Yesus hadir secara fisik, Yesus mengatakan adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Karena waktu Yesus pergi, dia akan mengutus Roh Kudus, itu yang menyertai kita, menuntun kita, bersama-sama kita. Saya ingat beberapa hari yang lalu saya sama Bu Lince, kita pergi ke Mitra 10, satu tempat belanja. Kami lihat ada tempat rak sepatu bagus sekali. Harganya kurang lebih 300.000. Beli enggak. Tapi kemudian saya ingat, saya diam sebentar, saya tanya sama Roh Kudus, beli apa enggak? Saya merasa dapat impresi, jangan beli. Kemudian, 3 hari kemudian, kami pergi ke satu tempat yang lain. Ternyata di situ ada rak sepatu, lebih bagus, lebih keren, harganya cuma 120.000. Nah ini yang saya maksud apa? Roh Kudus bahkan menuntun pada hal-hal yang kecil sekalipun. Apalagi masalah kita, apalagi masalah Anda. Bahkan saya dengar ada yang mau bikin kue, kok nggak jadi-jadi. Roh Kudus ingatin, begini caranya, begini caranya. Jadi Roh Kudus itu menuntun kita, memberikan kekuatan, memberi pengertian, bahkan menolong kita dalam situasi-situasi yang kita sedang hadapi. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua yang Roh Kudus lakukan adalah mengingatkan kita. Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi sejak awal pembebasan bangsa Israel, Tuhan terus beritahukan, ingat, jangan lupa, waktu engkau sudah masuk, waktu engkau sudah makan dan kenyang, jangan lupa, semua itu karena Tuhan. Kenapa? Karena kita sering lupa. Bangsa Israel sering lupa. Saya juga ingat waktu saya punya masalah, cenderung saya fokus kepada masalah, lupa ada Tuhan yang lebih besar dari masalah saya. Dan disitulah Roh Kudus yang datang mengingatkan, memberitahukan. Makanya Tuhan Yesus juga mengajarkan kita waktu melakukan perjamuan kudus untuk mengingat untuk apa yang telah Dia lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu menolong kita mengingatkan. Pernah sekali saya berniat untuk memberkati seseorang, karena hari itu sudah malam, saya bilang, oke, besok aja. Tapi besok saya lupa. Malam harinya saya lagi duduk, dengar lagu, saya buka hati saya untuk Roh Kudus menjamah saya, tiba-tiba saya diingatkan akan nasar saya kemarin, atau rencana saya kemarin. Jadi Roh Kudus itu mengingatkan kita bahkan hal-hal yang paling kecil sekalipun. Roh Kudus mengingatkan kita. Bahkan mengingatkan kita untuk mengampuni orang yang bersalah sama kita. Jadi waktu kita mencari Tuhan, kita berdoa, kita diingatkan. Oh, saya perlu mengampuni si ini. Oh, saya kecewa sama si ini. Jadi
Roh Kudus itu selain dia menyertai kita, mengingatkan kepada kita untuk hal-hal yang harus kita lakukan, hal yang baik kita lakukan. Kita tidak perlu pergi ke Yerusalem untuk bertemu Yesus secara fisik. Kenapa? Karena sudah diberikan Roh Kudus kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi Roh Kudus itu mengingatkan kita untuk segala sesuatu bahkan yang pernah Yesus katakan dalam firman. Nah, bagus sekali kalau kita suka baca firman Tuhan, sering baca firman Tuhan, bahkan menghafal firman Tuhan. Nah, di waktu-waktu tertentu, di momen-momen tertentu, maka Roh Kudus akan mengingatkan. Jadi seperti kita install dulu, taruh dulu file-file kebenaran firman Tuhan. Sehingga waktu Roh Kudus, waktu kita menghadapi sesuatu, Roh Kudus akan searching file, ketemu filenya, dia ingatkan kita. Tapi kalau kita tidak pernah baca, tidak pernah dengar, apa yang mau diingatkan? Jadi kita perlu untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, Roh Kudus itu memberi kuasa. Yaitu di firman Tuhan dalam Kisah Rasul 1 ayat ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi hari pencurahan Roh Kudus yang kita rayakan ini mengingatkan kita kembali bahwa kita menerima kuasa untuk menjadi saksi, untuk bersaksi. Bahkan kita ingat cerita Petrus, orang yang penakut, hanya ngomong besar, menyangkal Yesus. Tapi begitu dia bertemu dengan Tuhan dan mengalami pencurahan Roh Kudus, apa yang terjadi? Dari antara 12 itu dia yang berani berdiri dan berkhotbah firman Tuhan. Dan kita lihat selanjutnya, bahkan dia berani untuk dihukum, disalibkan terbalik. Jadi keberanian, jadi Roh Kudus itu memberi kuasa kita untuk berani menyaksikan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah waktu di mana kita mengucap syukur untuk kuasa yang diberikan kepada kita. Roh yang sama, yang menyembuhkan, yang memulihkan, bahkan yang membangkitkan orang mati. Roh yang penuh dengan kuasa ada di dalam kita sekarang. Saya termasuk orang yang sering jatuh bangun dalam dosa. Ke gereja nangis-nangis, Senin buat lagi. Tapi saya ingat betul, begitu saya menerima Yesus dan menerima pencurahan Roh Kudus, saya diberi kuasa untuk menang atas dosa. Bahkan saya bisa menang atas madat saya, akan adiktif untuk bisa berhenti dari merokok, dari minum-minum. Kenapa? Kuasa. Itu kuasa yang diberikan kepada kita. Nah, saya bisa menang atas dosa, bisa menang atas adiktif saya. Keluar sebagai pemenang. Karena apa? Kuasa Roh Kudus itu. Bahkan di area yang lain, saya percaya begini, kalau kita bilang, saya ingin lihat kuasa Roh Kudus, sangat simpel. Mulai muridkan orang, maka Anda akan melihat bagaimana Roh Kudus bekerja. Termasuk menginsafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi, bahkan Alkitab mengatakan begini, bahkan kita tidak perlu lagi orang lain mengajar kita. Karena Roh Kudus yang ada pada kita sudah mengajar, mengingatkan, menyertai kita. Tapi yang pasti, bukan berarti kita tidak perlu orang lain. Yang Roh Kudus maksud adalah kita perlu dimuridkan lebih dulu. Ada pemimpin-pemimpin yang bersama kita. Untuk apa? Supaya kita mengkonfirmasi apa yang kita dengar, apa yang kita percaya, apa yang kita dapatkan. Ya, karena begitulah cara kerjanya firman Tuhan. Kita perlu orang lain dalam Tuhan yang mengkonfirmasi, ya. Jadi supaya kita bisa bedakan mana suara Roh Kudus, mana rokok kudus, ya. Dan kita juga bisa belajar untuk mendengar mana suara orang kudus, ya, suara orang-orang yang dikuduskan dan suara orang dari kudus. Nah, itu beda, ya. Nah, saya mau tutup dengan ini Bapak Ibu Saudara. Lukas 11 ayat ke-13 berkata begini. Jadi kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Yesus memberikan yang lebih berguna bagi kita. Dia ingin kita menjadi kuat di dalam Dia. Dia ingin kita untuk tidak sendirian.
Tuhan ingin kita bahkan untuk memiliki hidup yang berkualitas, yang tidak jatuh bangun. Makanya Tuhan sediakan yang lebih berguna untuk Anda dan saya, yaitu Roh Kudus. Jadi mari kita berikan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus yang ada di dalam kita. Dan saya bilang begini, coba Anda katakan di mana tempat Anda sekarang? Ada Roh Kudus juga di sana. Karena itulah Yesus katakan adalah lebih berguna aku pergi supaya Roh Kudus itu diberikan kepada engkau. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus pada hari ini. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara. Berapa dari saudara yang berkata, saya mau menerima Roh Kudus. Saya mau berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus. Kalau itu saudara, taruh tangan di dada saudara, saya akan berdoa untuk Anda. Bapa, dalam nama Yesus, aku berdoa. Datang dan lawat, bahkan setiap mereka yang saat ini meminta kepadamu untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Penuhi mereka, Tuhan. Biar janji Engkau, biar mereka juga punya kesempatan hidup dipimpin oleh Roh Kudus, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dan aku berdoa, biarlah hari pencurahan Roh Kudus ini mengingatkan kami semua bahwa sesuatu yang lebih berguna sudah diberikan kepada kami. Diberikan pada setiap kami yang percaya pada Engkau. Dunia tidak mengenal Dia, tapi kami mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus-Mu yang diberikan bagi kami semua. Kami disertai, kami diingatkan untuk semua hal yang Yesus sudah katakan. Bahkan kami punya kuasa menang atas dosa, bisa hidup yang berkualitas, bisa menjadi berkat bagi orang lain, bahkan bisa memuridkan orang lain, menjadi saksimu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, ini waktu yang tepat kita membawa persembahan perpuluhan kita kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-10, saya bacakan saudara. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Pada saat kita membawa persembahan perpuluhan kita hari ini, sebagai langkah iman kita bahwa kita percaya Ia yang menyediakan, Ia yang melipat gandakan, dan Dia juga yang akan menumbuhkan buah-buah dalam kebenaran dalam hidup kita. Dan pada saat kita membawa persembahan perpuluhan kita hari ini sebagai ucapan syukur bahwa Tuhan memberkati dan memelihara kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa iman kami bahwa Engkau Tuhan yang menyediakan benih untuk kami dan melipat gandakan dan menumbuhkan benih itu di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa kebenaran firman-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Berkati setiap kami Tuhan. Berkati Engkau yang menyediakan, Engkau juga yang mencukupi segala kebutuhan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, ada 3 cara pada saat saudara bisa membawa persembahan perpuluhan saudara. Yang pertama, saudara bisa membawa persembahan perpuluhan saudara melalui transfer ATM atau M-Banking. Yang kedua, saudara bisa melalui aplikasi QR di aplikasi OVO, Gojek, dan Dana. Dan yang ketiga, jika saudara beribadah di rumah ataupun di kelompok-kelompok kecil atau net group, saudara bisa mengumpulkan persembahan tersebut dan bisa menghubungi pihak sekretariat. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ada beberapa hal yang penting yang kami mau sampaikan. Yang pertama, kami mendorong untuk Bapak Ibu Saudara untuk terlibat aktif dalam lumbung sosial yang kita adakan sebagai langkah iman kita untuk menunjukkan kasih kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Jika Bapak Ibu Saudara tergerak hati untuk dalam lumbung sosial, Bapak Ibu bisa membawa persembahan saudara atau juga sembako, dan Bapak Ibu bisa menghubungi koordinator-koordinator di gereja masing-masing. Yang kedua, jika Bapak Ibu Saudara ada permohonan doa,
Bapak Ibu bisa menghubungi hotline kami dan kami akan mendoakan setiap pergumulan saudara. Yang terakhir, siapkan waktu dan hati kita untuk minggu depan kita akan melakukan perjamuan kudus. Tuhan memberkati. Baik, Bapak Ibu semua, kita akan selesai ibadah kita dan menerima berkat dari Tuhan. Tapi sebelumnya saya mengajak mari semua kita menyanyikan lagu ini, menyanyikan untuk memberkati bangsa kita, bangsa Indonesia. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Oh, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Nama Yesus, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya Lord Jesus. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, benar seperti lagu tadi, kami memberkati Indonesia. Indonesia adalah bangsa yang diberkati. Indonesia adalah di dalam tangan Engkau Tuhan, dan dalam hati Engkau Tuhan. Kali dengan sepakat kami berdoa,
memberkati presiden kami, Bapak Jokowi Tuhan. Diberkati dengan hikmat dan pengertian daripada Engkau Tuhan. Bahkan seluruh jajarannya diberkati dalam nama Yesus. Bahkan kota-kota di Indonesia ini Tuhan diberkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau yang melindungi bangsa ini dari setiap serangan apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada pengharapan dalam Engkau. Dan Engkau Tuhan yang berjanji setia. Engkau yang memberkati bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari semua bisa lihat ke layar ini dan angkat tangan saudara. Diberkatilah engkau dalam nama Yesus. Apapun peran engkau sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, diberkatilah engkau. Sebagai pekerja-pekerja, diberkatilah engkau. Dalam nama Yesus, aku berdoa apa yang kau kerjakan dengan tangan bahkan berhasil. Bahkan saya memanggil setiap berkat dari utara, timur, selatan, dan barat mendatangi engkau dan mengenali engkau sebagai anak Tuhan yang diberkati. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera dan perlindungan Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua orang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara.